jumpa lagi dengan beta Fabio Lekaheda dalam Ondersuk yang adalah podcast IAKN Ambon. Ondersuk merupakan bagian dari acara IAKN Ambon TV, di mana katong sering menyuguhkan berbagai bintang tamu yang menjadi inspirasi bagi kaula muda, generasi muda di Kota Ambon, Maluku, dan Indonesia. Dan hari ini dalam berbagai kesibukannya, katong sangat berbahagia karena katong kedatangan tamu spesial juga, alumni IAKN Ambon yang sementara menjadi top, ya, menjadi hits, menjadi trending topik di Indonesia. Selamat datang, Wesley Nikiulu. Halo, Fabio. Halo teman-teman sahabat Ondersuk. Terima kasih sudah datang di IAKN Ambon. Sama-sama, Fabio. Ini datang sebagai alumni IAKN Ambon. Iya, sebagai alumni. Alumni program studi? Musik gerejawi. Pendidikan, Musik gerejawi. Mungkin. Karena waktu Nyong masuk kan belum ada PSM. Iya, belum ada. Belum ada PSM. Saya ada coba bos tahun itu. Oh, suara ya? Iya, suara 2016. Oh, sudah berarti sudah. Jadi ini alumni musik gereja yang. Iya. Angkatan 2016. Angkatan 2016. Biasanya sudah kapan nih? Bilang angkatan saja. Bilang angkatan saja. Yang penting sudah mendapat gelar SSN. Sarjana seni. Itu soal nanti akan habis cepat atau lambat itu kan bukan soal. Ya, itu biasa lah. Biasa kalau bagi seorang artis itu biasa lah. Apalagi artinya orang yang sekarang aktivitasnya bisa habis lama. Iya. Apalagi tapi intinya bukan soal lama atau cepat. Bisa bikin apa por daerah, bisa bikin apa por IAKN Ambon, dan itu Nyong sudah bikin akan untuk IAKN Ambon. Ini sampai bisa ada tahap ini kan gampang tuh. Gampang tuh. Gampang susah. Tapi sebenarnya kita mesti tahu dulu kenapa saya pilih IAKN Ambon untuk kuliah di IAKN Ambon dan pilih prodi musik gereja. IAKN Ambon dulu tuh waktu Pak Wita masih Stakpen dulu tuh? Iya, Stakpen. Dulu kan belum IAKN dulu. Belum, masih Stakpen. Karena IAKN itu baru 2018. Iya, 2018. Ya, jadi masih Stakpen. Dulu pas kan hobi nyanyi itu dari kecil kan Pak Bos. Dari SD, SMP, SMA. Memang nyanyi. Pas ikut lomba juga. Puji Tuhan, ikut lomba di tapi nyanyi pertama kali itu kan di gereja, jadi gereja ular nih. Iya Pak. Pas nyanyi ikut jejak kakak-kakak dong, ada dulu tuh kan anak-anak ulat juga beberapa yang kuliah dulu. Iya, di sini. Stakpen dulu kan. Leksi Telehala, Vera, Warna Putih. Ada banyak juga yang prodi-prodi yang lain. Iya. Terus malah dosen juga tuh Kakak Misi. Iya, Kakak Misi. Di Pelohi. Diajak dorang daripada ini habis kuliah mau kuliah di mana, terus kita kan habis sekolah. Iya, kita kan dari dulu tuh cita-cita tuh jadi musisi Pak Bos. Ini serius demi Tuhan. Jadi kalau ditanya tuh dulu waktu di kelas, ibu guru tanya, cita-cita jadi apa? Teman-teman semua beta ini polisi, tentara, ini guru, kita cuma musisi. Iya. Itu karena memang itu sudah jadi bawaan ya. Iya, jadi bawaan. Jadi kayak beta berpatokan di kakak Lexi sama kakak Vera dong dulu kan, paduan suara tuh siapa yang sih mau? Para Kristi siapa yang sih mau dulu kan? Iya. Terus jadi kayak baru Lexi dan Vera ini kan juga termasuk pentolan dalam di paduan suara. Baru yang bikin kita suka nih Bos, naik pesawat. Walaupun sekarang naik pesawat tuh, saya bisa bilang lah. Jadi motivasi pertama itu juga terus naik pesawat. Jadi pikir kalau bisa menyanyi, bisa naik pesawat kemana-mana. Jadi kayak masuk IAKN ikut paduan suara, kalau lolos kan bisa naik pesawat di Indo lomba Pesparawi. Sudahlah, jadi bikin naik pesawat. Iya, bikin naik pesawat itu jadi motivasi lah itu Pak. Iya. Masuk kuliah. Soalnya kan masuk cuma berbekal tahu nyanyi, baca not juga masih baca not lah. Ya, do re fa sol la si do anjir. Nanti pas masuk jadi itu masuk dari kampus, dari kuliah menjelang ke Stakpen lagi IAKN Ambon, maaf. Itu dari kakak-kakak dong termotivasi karena dulu kan sentau arahnya kemana, dulu kan masih kayak jadi asal bilang aja lah musisi saja, tapi sebenarnya tahu kedepannya bagaimana. Prosesnya bagaimana. Dan pada akhirnya pilih IAKN untuk kuliah. IAKN Ambon. Dan IAKN Ambon menjadi tempat belajar Iya, tempat belajar untuk bisa berkembang. Iya Pak. Jadi waktu datang di Ambon tuh kos kah? Tinggal di siapa kah? Waktu datang di Ambon kuliah tuh Pak, tinggal di Kudamati dengan kakak laki-laki dan dia pun
istri. Kleni nih. Iya, Kleni. Oh, Kleni ya. Iya, Pak. Tinggal. Terus 2 tahun setelahnya karena jauh tuh Pak, udah mati Neo tuh 2 kali nih, udah mati terminal Iya, Halong. Halong. Ya sudah kos aja lah. Daripada nanti ada uang pulang mau jalan. Iya, itu lagi. Artinya kan Bu ini kan sudah di podcast di beberapa tempat, Iya, tapi iya, secara resmi di Akhirnya baru hari ini. Iya. Dan pasti semua orang juga sudah dengar Bu Iya, punya iya, perjalanan, iya, bahwa memang dulu susah juga tuh, Iya, Pak Pak, BP susah. berjalan kaki, Susah. lalu apa jual handphone juga Jual Pak. handphone. untuk transport. Iya, Pak. Lalu kos Kos di sini Pak, di dekat kampus tuh, di depan kampus ini Pak. sini Iya, kos. kita tuh satu kos deng kakak Barce Layaba. Oh, iya. Deng kakak Ido Kainama dulu tuh teman-teman kos. Iya. Lalu mulai rintis Mulailah terjadinya COVID. dari COVID itu tuh. Dari COVID itu Pak. Lalu kita satu lagu yang pertama kali top tuh apa? Kalau nanti itu yang kemudian bikin Freshly Iya, orang langsung kenal, naik. iya. Orang kenal, oh dia ini bisa itu. Karena walaupun ada orang bilang berbeda, lagu itu tuh punya historis juga. Iya, ada story juga Pak. Ada jangan tombak di sini. Pasti yang orang yang tahu kayak. Iya, kayak sudah tahu soalnya kan sudah Iya. dua podcast kalau tidak salah. Jadi lagu itu tuh dibikin pada saat Dibuat pada saat COVID. Kan hari itu kuliah online tuh Pak. Jadi kita pulang lah ke kampung. Ke Ulat? Iya, pulang Ulat Pak. Jadi kuliah di Ulat ini online. Kuliah online tuh Pak tuh. Dari Ulat. Iya Pak, kuliah online terus. Ya biasa, putus cinta itu biasa. Lalu putus cinta. Iya Pak, lalu pacaran putus deng mai tua deng mantan. Tinggal Stres juga? Galau, stres. Buat lagu lah kalau nanti itu jalan berapa bulan, 8 bulan akan Sampai berapa? tuh hari itu tuh berapa ya? Sekarang yang view yang sekarang Pak Bos. View yang sekarang sih tahu Pak Bos. Kita coba cek dulu. lah. Sekarang tuh viewnya lagu kalau nanti itu pertama tuh. Saki-saki tuh Pak. Itu rekaman di mana? Itu ada kakak laki-laki, kakak sepupu, dia pun studio mini Pak Bos. Di Pak, Ulat? ya, di tetangga kampung. Karena hari itu karena ada lagu, baru kata dua kan juga dekat, lalu kita chat dia, Kakongen. Kita pada lagu dengan kata dua kerjakan Kak. Lah sudah ada guys datang. Akhirnya jadilah itu Pak. Lalu kalau nanti sekarang sudah. Itu Pak langsung. Sabar Pak, sabar. Sudah di atas. Tapi terakhir ingat berapa? Itu yang tidak diingat tuh Pak. 7,3 Juta. 7.300.000 sekian. Memang luar biasa itu. Iya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu Pak. Dan lagu itu kemudian membuat Nyong mulai Iya, terkenal. Mulai orang mulai tahu kalau nanti. Iya, terus single berikutnya bukan yang terindah, terus Jadi tamu, tapi yang buat orang yang kenal Freshly banyak tuh lagu mantan. Dari ya, mantan betul. terus ke Halo Ade Nona, Taman Kisah tuh apa lagi? Tamang Mabo. Beda salah apa? Tapi lagu itu kebanyakan Nyong sendiri yang tulis sih. Siapa? Lagu itu tuh kadang-kadang Freshly tulis, kadang-kadang ada teman-teman yang tulis, kakak laki-laki Kleni juga yang tulis, ada Ois manajer juga yang tulis lagu. Ois, ya, Ada kakak Kevin Syalatua tulis ya Pak. Dan itu kemudian ketika pas habis COVID mulai sedikit itu yang kemudian bikin akan jadi panjang ceritanya, lalu akan mulai naik pelan-pelan, tapi kuliah agak lama sedikit. Kuliah karir mulai naik, kuliah mulai terus dikit. Soalnya kan mulai sibuk kan Pak. Ya. Tapi enaknya Freshly itu waktu pas tahun 2020 ya kalau tidak salah itu pas mulai 2021, 22 mulai jalan tuh kan kuliah mulai tidak datang kuliah tuh, puji Tuhan itu mata kuliah tinggal 1 atau 2 mata kuliah. Iya. Itu dalam tahap penulisan proposal, jadi lumayan aman. Jadi memang jadi walaupun karir tapi kuliahnya sebagian besar sudah selesai. Ya. Dan itu forbida itu lumrah lah. Tuh, karena saya mungkin kata menjalani 2 jadi 1 biasanya kan begitu sulit itu. Satu-satu Itu kan lagu kan sendiri bilang tuh selingkuh setengah mati. Iya, setengah mati. Dan sebagai institusi ya kamu juga turut bangga ya dengan Freshly
selain sebagai individu, Fresly sebagai individu yang sebagai penyanyi dan kemudian melibatkan juga alumni YKN sebagai band pendukung. Iya, itu sebagai season player. sebagai season player semua ya, kecuali bahkan kita lihat itu semua kecuali manajer. Kecuali manajer, iya Pak. Kecuali Oi saja yang seng, tapi Iya, Pak. semuanya melibatkan YKN Ambon dan itu menunjukkan bahwa kualitas mereka selama kuliah juga teruji Iya. dan bisa diterima di masyarakat. Iya, Pak. Nah, Fresly ini dalam perjalanan karir Fresly naik sampai hari ini bisa sukses dan bisa isi di berbagai daerah. Ada hal apa yang saya bisa lupa? Hal Apa saja yang saya bisa lupa dalam proses hal yang positif tuh banyak. Kadang-kadang ada hal yang negatif juga, tapi Iya. perlu dibilang juga Iya, sih, Bos, ya. betul. Hal yang positif tuh kalau buat Fresly paling di waktu manggung ya Pak, tempat manggung atau itu hal yang Iya. paling positif tuh. Yang pertama itu bisa dibilang crowd penonton itu. Iya, respon juga. Iya, respon vibe-nya penonton itu waktu Fresly jalan konser dari mulai tahun sekian sampai sekarang masih bisa dibilang ada satu tempat itu yang crowd-nya tuh gila habis-habisan, itu Ternate. Itu tempat yang paling, itu tempat yang positif konser itu pasti pecah di situ. Malah beta baca berita yang bisa bikin Ternate kira hanya dua penampil, satu slang, yang kedua Fresly Ciulu. Katanya. Itu beta baca beritanya begitu. Katanya, Bos. Hasil laporan Iya. salah satu jadi IT dari Telkomsel. Telkomsel, Iya. ya. Mereka melaporkan bahwa jumlah penonton itu jutaan. Tidak sampai jutaan sih, Bos. Hari itu kalau tidak Saya salah. jumlah pengguna, jumlah pengguna saat itu. Oh, iya. Jumlah pengguna saat itu yang memposting, Iya, membagikan iya. live itu saat itu, dan katanya sampai dijaga, sampai harus pindah hotel karena itu pertama kali, soalnya itu ceritanya sih panjang Pak Bos. Pak, jadi keton touring kabupaten dulu, diundang nyanyi ulang tahun kabupaten. Terus akhirnya ada satu event yang dibuat di Ternate. Terus Surya Nation itu ya? tidak, Pak Bos. Bukan. Itu Kominfo. Kominfo punya. Acara Kominfo, terus Fresly diundang. Ya. Itu juga melalui Pak Tam Ibrahim. Kalau Pak Tam nonton, halo Pak. Terima kasih banyak. Pak Tam itu yang punya event. Iya. Anta itu salah satu orang yang mendukung Fresly juga sampai di sekarang. Anta banyak kasih panggung juga buat Fresly dari Kominfo. Lalu sampai di sana, Hampir di sana nyanyilah tuh Pak Bos. Ada ekspektasi juga kayak orang mau banyak keceng lah. Wah, dibayar nih. Iya. Harus nyanyi. Profesional ya? Profesional. Kan waktu turun kan gerimis Pak Bos. Aduh, anak-anak sudah bilang, bagaimana nih hujan nih? Ya kita bilang gas saja. Mau hujan yang hujan, biarpun cuma ada 5 orang yang nonton, nyanyi buat 05 itu. Kita bilang begitu Pak. Pas sampai mau masuk backstage macet. Terus anak-anak kode, wih kayaknya rame nih. Kita bilang, iya kayaknya rame. Barang dari penonton dari luar kan mulai banyak nih Pak. Masuk mau lulus ke backstage itu lumayan sulit. Keluarlah orang ke backstage. Hujan, orang sih pindah Bos. Hari itu total kalau menurut info yang sampai di tim sekitar 20 ribuan orang. Iya, orang nonton. Gila. Puji Tuhan. Di Manado juga rame. Di Manado parah, itu aduh. Di Manado tuh di kawasan ya ulang tahun Megambol kalau tidak salah. Terakhir kemarin di Jakarta juga lumayan juga tuh. Ya, Walaupun hujan Iya. Walaupun hujan itu ramai Gila, sekali. parah. Dan itu perjalanan Pak. yang mesti dinikmati. Nah, Kato dengar banyak cerita, termasuk sekarang Fri sebagai tulang punggung keluarga. Tuh, Kato dengar banyak cerita itu juga. Dan ya, hidup manusia siapa yang tahu? Iya Pak. Tuh, siapa yang tahu? Mungkin Katong gagal dari masalah cinta, tapi Katong bisa sukses. Iya. Beta juga ingat almarhum Glenn ketika putus dengan Nola, Iya, lalu kemudian banyak lagu yang dia cipta, itu. dan kemudian dia menyelejit. Jadi orang bisa sukses karena masa lalu yang juga tidak terlalu baik masalah individu, keluarga, dan itulah motivasi. Iya. Itu motivasi. Kadang-kadang yang tidak dihitung tuh yang nanti bahaya. Nah itu. Itu tuh pernah di posisi itu Pak Bos. Ini cerita pengalaman sih. Iya. Pengalaman dulu waktu
kalau bisa dibilang beta nih salah satu anak yang di dalam keluarga itu yang kayak dalam satu porsi yang hangus tuh beta. Beta nih yang paling bandel, yang paling rusak, yang paling brutal lah. Pokoknya cuma yang saya beta tuh mama, si orang mama kan sih mungkin. Kadang-kadang papa tuh marah-marah, tapi beta tuh sampai kayak ada saudara-saudara juga yang sampai keluarga mesti bilang sih mesti ikut kayak dia ini. Yo, dibanding-bandingkan tuh sedikit lagi. Dia itu belajar setiap hari gini supaya bisa pintar, cuma jawab iya. Sebagai anak kan cuma diam, iya. Besok lagi bandel lagi main baku pukul lancur. Jadi kayak kalau macam garis tangan tuh semua orang tidak tahu bagusnya, tapi jangan menyepelekan seseorang sih kalau. Iya. Atau saya tahu ke depan nggak tahu mau bagaimana. Sidu bagi roda pedati. Iya. Memang kadang roda pedati kadang kan besar tuh iya. naik lama tapi toh sampai di atas. Sampai di atas. Dan itu pengalaman yang luar biasa dan terlepas dari itu, beta juga sebagai institusi yakin juga selalu berterima kasih karena Freshly sering memberikan tempat dan ruang bagi alumni-alumni untuk sama-sama dalam panggung bersama-sama dengan Freshly. Itu sampai memilih dong itu pilih seleksi kah karena emosional atau bagaimana? Pilih anak-anak yang season player Pak. Itu kekeluargaan. Iya. Excel sama-sama. Kavian, Julian Manahutu, Kino, Revel Novais, Levi. Itu Pak, katong hidup dulu tuh susah-susah di kampus itu. Iya. Jadi pas waktu manajer bilang katong manajemen bilang katong bentuk band, katong cari pemain. Kita bilang kalau cari pemain nanti katong yang seleksi, bukan seleksi, katong yang pilih. So, pasti beta ding manajer yang pilih. Terus ada ketemu kakak satu kakek dek. Pilih-pilih itu setan tunjuk lah. Terus kita bilang kakak kalau macam mau player anak-anak ini nih, dorang-dorang itulah yang pun nama. Yang masuk pertama malahan tuh Julian, drummer. Julian. Karena Julian tuh Anto tuh termasuk dulu tuh tidur-tiduran katong di kampus. Iya betul. Iya. Kakak Ian tuh repot dulu tuh katong makan. Baru umurnya lebih tua. Baru umur paling tua. Wayan sekarang semua kapal angkot. Paling tua. Dia DP tuh pindah sedikit juga loh. Oh iya Pak? Wah, Wayan itu paling lumayan. Ya. Dan pada akhirnya pilih mereka. Iya, anak-anak. Maksudnya kalau untuk skill semua orang tuh bagus. Saya nggak ada player yang jago. Saya nggak ada. Sama player tuh rata-rata jago. Saya nggak ada yang paling jago. Karena ini tim ya. Iya, karena kita kan kerja tim. Jadi mau Ale punya skill yang bermain di tempat lain. Kalau macam gabung dengan beta, ya lagunya begitu, Ale mesti mainnya kayak gitu. Sesuaikan. Dan puji Tuhan lo bisa ya? Ya puji Tuhan, aman. Awal-awal itu tuh masih repot-repot, tapi dari belakangan ini puji Tuhan. Nah. Apalagi beta lebut ya, aku bisa stop. Buku deh, begini terus stop. Karena kata suka kawin tuh bos, atau suka. Kalau kawin nonjol. Iya. Jadi belum ada rencana nikah belum ya? Belum. Masih jauh betul. Belum. Sabar dulu lah, sabar. Itu panjang. Itu panjang. Menikmati dulu. Panjang, Bu. Sabar. Menikmati karena katanya juga mesti menyadari bahwa setiap orang itu ada masanya. Iya. Tuh. Kan orang biasa juga bilang cari juara itu gampang, tapi bagaimana mempertahankannya juga itu setengah mati. Makanya jaga kualitas saja tuh. Katong jaga kualitas dan beta kira sudah sampai titik ini selalu jaga kualitas dan itu sudah semua orang menikmati lagu ini. Jadi beta pernah bilang beta sangat percaya. Jangan di Maluku ya Indonesia Timur lah. Semua orang yang seusia remaja sampai dewasa minimal pernah dengar buku lagu. Beta pernah bilang begitu. Baku taruh apapun pernah dengar buku lagu. Orang yang sentuh buku lagu saja minimal ketika olahraga hari Jumat dong goyang tamu mengkisah. Iya. Bahkan kemarin waktu acara retreat kepala daerah tuh dong sempat goyang tentang tamu mengkisah. Kita lihat di TikTok. Nah, itu kan pasti kan ada orang kan ini lagu ya. Pasti kan orang bertanya-tanya sapu lagu. Jadi kita pernah bilang sama Kumalawang deh, semua orang yang usia remaja sampai ke dewasa di Indonesia Timur ataupun bahkan di Indonesia pernah mungkin dengar lagu. Soalnya kalau di statistik Pak range umur yang sering mendengarkan Freshly lagu tuh dari mulai kalau tidak salah dari 14 ke atas 14 atau 15 ke atas sampai 27 26. Iya.
range yang sering putar-putar lagu di YouTube statistik. Kan sekolah misalnya apalagi di hari Jumat tuh bikin teman kisah. Iya. Itu kan minimal dong satu sekolah sudah dengar. Iya. Dan sekali lagi itu saya mudah sampai titik ini. Naik kayak tadi yang Pak bilang, kalau naik tuh gampang, susah lah istilahnya gampang. Tapi susah. untuk mempertahankan. Tapi untuk mempertahankan itu yang paling susah. Atau mesti manajemen semua hal dengan baik, memanage semua dengan baik, hati-hati dengan semua hal. Iya. Susah itu susah. Dan pastikan juga tuh banyak cobaan juga. Iya, cobaan tuh banyak. Cobaan. Orang bilang semakin pohon tinggi semakin angin pukul semakin kuat ya. Apalagi cobaan yang berbau kayak ibu lagu tuh berbau mantan, berbau tamam bungkis. Itu bahaya. Itu pasti cobaan-cobaan itu tuh yang aduh. Kaget lagi sudah datang lagi kembali nih. Bahaya nih. Orang ikut di yang kata jangan aja. Kata mas sebentar nih kayak namun aja. Tapi Presli mau bilang buat kita pun lembaga Yakin Ambon, terima kasih banyak. Dari Yakin Ambon kita belajar banyak hal, Pak. Kita belajar tentang bagaimana kita bisa mengerti apa itu not balok. Kita bisa mengerti apa itu aransemen. Teori musik, kita dapat banyak hal. Kita belajar ilmu hidup juga banyak di lembaga ini, di kampus ini. Ini yang bilang pengguna ya, sama yang nonton ini yang bilang pengguna. Kalau ketong sebagai yang penyedia bilang tuh kan mungkin bisa rekayasa, tapi kalau yang pengguna bilang pengguna bilang ini kan dari hati. Dari hati ini, aduh parah. Gokil. Lalu ini terakhir sebelum ketemu buat podcast ini, beta sempat baca postingan di Yakin Ambon, ada audiens dengan Pak Rektor untuk Presli rencana untuk bikin konser yang digagas oleh mahasiswa musik gereja. Itu ceritanya bagaimana tuh? Aku cerita Pak Dok. Kemarin, itu tanggal berapa ya? 4 hari lalu kalau tidak salah Pak. Tapi sebelumnya tuh sampai datang ke Rektor tuh itu. Kan saya tahu apa nih Pak. Itu sementara di rumah. Iren telepon gimana besok naik ke kampus sudah, anak-anak ada kumpul kampus, terus kita ikut lah besok kita naik di kampus Pak. Terus Ibu Keti Tiweri panggil Pres, tong mau idenya itu dari Ibu Keti. Pres kita mau apa cerita lah mahasiswa musik gereja sekian sekarang ketemu buat sesuatu yang bisa menarik perhatian. Ya. Jadilah acara konser ini Pak. Terus sementara anak-anak yang alumni juga beberapa yang ada datang, ketong sepakat untuk hal itu terjadi. Kakak Erol, Kakak Idodong semua. Terjadilah nanti akan dibuat ya Pak sekalian promo boleh kan Pak? Silakan. Teman-teman semua, Presli mau kasih info. Nantinya di tanggal 2 Mei ada konser, tidak usah sebut namanya dulu, tapi itu yang pasti itu mahasiswa alumni dan mahasiswa musik gerejawi akan buat konser featuring Presli Nikilu di Gong Perdamaian, dan itu di bawah naungan Yakin Ambon. Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei buat teman-teman semua. Nanti namanya kayak apa, bentuknya kayak apa, itu masih rahasia. Nanti pasti kan minimal 1 minggu sebelum kan. Nanti lihatnya di promo aja. Sampai udah promo tuh mantap. Jadi memang konser featuring Presli baru ada yang pokoknya ada yang beda lah. Itu pasti beda. Ada yang beda. Kita yakin teman-teman semua yang ada sementara latihan juga dong. Kualitas mantap-mantap, bagus-bagus. Soalnya kan orkes. Tetap ada yang beda. Jadi teman-teman semua yang penasaran sama Presli featuring teman-teman mahasiswa musik gerejawi, jangan lupa nanti tanggal 2 Mei. 2025 di Gong Perdamaian. Di Gong Perdamaian. Iya, Pak. Semoga sukses. Amin, Pak. Amin. Dan gimana saudara di sini? Satu hal yang paling terakhir, ini kan lagi bulan-bulannya penerimaan mahasiswa baru. Oh, siap. Tuh jadi iya dong Pak, harus. Usahanya Pres itu tiap tahun. Top. Tiap tahun. Dan ya kata juga terima kasih tuh bahwa memang selain melibatkan semua Yakin Ambon, tapi Presli Nikilu juga sering terlibat dalam semua kegiatan Yakin Ambon sebagai alumni yang baik.
walaupun profesional. Karena ya kalian tahu kalau undang secara profesional, kata sih buat bayar. Tidak Pak. Tapi karena ini alumni yang ini contoh ya, contoh keterlibatan alumni yang memberikan kontribusi bagi IAKN Ambon sendiri dan juga bagi kota dan provinsi ini bahkan Indonesia. Mungkin bisa ajak teman-teman. Ya teman-teman semua, lagi-lagi Freshly mau ajak teman-teman semua, apalagi buat teman-teman yang siswa yang baru mau lulus, yang hobinya di musik, yang cita-citanya menjadi seorang musisi. Mari, atau semua teman-teman semua Freshly ajak buat kuliah di IAKN Ambon. Ada banyak jurusan juga di sini. Program studinya ada banyak, ada teologi banyak. Ada PAK, ada BK. Bahkan ada yang umum seperti arsitektur, betul, teknik industri, bahasa Inggris, banyak. Kalau Fresh ini khusus di musik, jadi di Fakultas Seni itu ada 2, Pak. musik gereja dan pendidikan seni musik. Ya. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa penerimaan mahasiswa baru tahun 2025-2026 pada tanggal dari sekarang sampai selesai itu sekitar bulan Juli. Juli. Bisa cek info saya terus. Ya, bisa. Nanti infonya linknya di bawah sini. Ya, cek link. Bisa cek link di bawah sini. Sekalian bisa daftar di link di bawah sini. Bisa daftar langsung di link yang di bawah ini. Teman-teman semua, buat yang teman-teman yang kalau pilih prodi, kalau masuk di musik gereja, kita salut, mantap, keren. Karena ketika masuk waktu ospek pasti ketemu Freshly sebagai kakak tingkat. Iya. Aduh. Iya. Pak, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Freshly. Di tengah-tengah kesibukan, sebelum tutup, agenda ke depan ada mau kemana Le? Ada biasa Pak, konser. Iya Pak. Ada banyak juga. Puji Tuhan, ada banyak. Jadi sampai Desember sudah jadwal? Belum. Baru sampai Desember, baru Juli. Wih. Luar biasa. Ya kayak namun terus support Freshly. Terima kasih banyak. Ya jangan lupa juga kalau ada konser tag di Yakin Ambon. Oh siap. Karena kata juga bangga sebagai institusi memiliki alumni seperti Freshly yang selalu mengingat rumah tua sebagai tempat belajar dan selalu memperkenalkan Yakin Ambon kepada banyak orang. Dan itu nilai plus dari seorang alumni sebagai Freshly khususnya. Dan terima kasih selalu bersama-sama di IAKN Ambon untuk semua programnya yang IAKN melakukan, dan atas semua bantuan, partisipasi, kontribusi, pikiran, termasuk melibatkan alumni dalam setiap aktivitas IAKN Ambon. Salut dan terima kasih banyak. Sekali lagi terima banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak semua. Terima banyak semua yang sudah mendukung podcast IAKN Ambon dalam semua program-programnya, dan terima banyak Freshly untuk kehadiran hari ini. Laste pasang perketuan semua, makan patita di tengah jalan, minum air dalam sembayang. Freshly selalu berjuang, katong IAKN Ambon dukung dalam sembayang. Terima kasih banyak IAKN Ambon. Sampai beberapa, Beta Fabio Lekahena pamit.